Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV 9 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah kita telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tahun ini untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan, bulan yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ramadan akan tiba pada akhir daripada bulan Sya'ban, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Lalu beliau menyampaikan satu pidato, di mana pidato ini memuat nilai-nilai kebajikan, di mana dalam pidato ini mengurai begitu banyak hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya ayuhan nasu qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun yaghsyakumullahu fihi, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan berbagai macam kebaikan. Fayunzilur rahmata, maka Allah subhanahu wa ta'ala di antara kebaikan itu menurunkan rahmat bagi umatnya. Wa yakhutul khataya, dan menghapuskan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan segala permintaan kita. Pemirsa TV 9 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa rahmat. Maka jika kita bertanya, apa sesungguhnya rahmat itu? Rahmat adalah kebajikan universal. Rahmat adalah kebaikan yang disepakati oleh seluruh umat beragama. Kebajikan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Orang yang diberkati dengan rahmat artinya adalah rahimun, orang yang mempunyai sifat-sifat rahmat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rahman, yang maha mempunyai sifat yang namanya kasih sayang. Oleh karena kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus bisa mencontoh nilai-nilai kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai dalam dirinya jiwa dan semangat kasih sayang, maka dia tidak akan pernah mencelakai orang lain. Orang yang mempunyai rasa kasih sayang tidak akan pernah kemudian melakukan kezaliman-kezaliman. Orang yang di dalam hatinya mempunyai rasa kasih sayang tidak pernah menghalangi orang lain untuk melakukan kebajikan. Kalaupun misalkan kita tidak bisa melakukan kebajikan, maka minimal jangan pernah melarang orang untuk melakukan kebajikan. Maka dalam hadis tadi tentu di dalam bulan puasa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada nilai-nilai kasih sayang. Ada nilai-nilai yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin tanamkan di dalam setiap individu orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bahkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang hanya memberikan minum saja kepada orang lain, yang belum tentu mempunyai harta untuk membeli minuman, Allah akan menggantinya dengan minuman di surga nanti. Oleh karena itu maka bulan Ramadan mengajarkan kita rasa kebersamaan, rasa ingin saling memberi, sharing the pain, rasa ingin mengadakan sesuatu penilaian kepada orang lain untuk memberikan yang terbaik. Maka tentu dengan datangnya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat ini, maka janganlah kita sia-siakan begitu pentingnya makna rahmat dalam Islam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan untuk menyebarkan kasih sayang. Oleh karena itu, hakikatnya di dalam Islam, kasih sayang bukan hanya antar sesama umat Islam, tetapi kasih sayang adalah bagi seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Bukan saja Islam datang sebagai rahmat bagi umat Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, kalau kita ingin menggali nilai-nilai rahmat, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, satu syaratnya, hendaklah kita juga mengasih sayangi, melebar sayapkan nilai-nilai rahmat kepada manusia. Man lam yarhamin nasa lam yarhamillah. Barang siapa yang tidak menyampaikan rahmat, tidak kemudian menjadi pemberi kasih sayang bagi orang lain, maka tentu Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan pernah menurunkan rahmatnya bagi orang yang memang di dalam dirinya tidak ada nilai-nilai kasih sayang. Pemirsa TV9 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya sampaikan, akan menurunkan rahmatnya ketika datangnya bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya juga menyampaikan kepada kita bahwa awal 10 dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan kita rahmat. Maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Ramadana awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bahwa bulan puasa pada 10 yang awal akan dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada paruh yang kedua akan dipenuhi dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan pada paruh yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada umat Islam yang berpuasa akan dibebaskan dari api neraka. Pemirsa TV9 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ini kita melihat berbagai macam fenomena di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang suka bermusuhan, ada masyarakat yang hanya sekedar karena permasalahan yang sangat sepele, tidak jarang kemudian memunculkan korban jiwa. Ada masyarakat kemudian yang hanya karena permasalahan-permasalahan politik, yang hanya karena permasalahan-permasalahan suku dan identitas sosial, tidak jarang memunculkan konflik. Maka sesungguhnya hal-hal seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, nilai-nilai rahmatan lil alamin, nilai-nilai kasih sayang. Kasih sayang maknanya adalah kebersamaan. Kasih sayang maknanya adalah al-mu'asat, saling tolong menolong. Kasih sayang maknanya adalah kepedulian sosial. Maka marilah di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, banyak hal yang kita bisa lakukan dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai daripada kasih sayang itu. Mari kita membantu sesama kita yang dalam keadaan susah. Mari kita membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Mari kita bantu saudara kita yang kebetulan Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai macam cobaan, sehingga kemudian muncul dalam diri kita kepedulian sosial. Kepedulian sosial akan menumbuhkan kasih sayang. Maka kalau sudah ada dalam diri kita rasa dan kasih sayang sesama manusia, insya Allah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan mampu kita dapai dan akan kita dapatkan. Tentu semuanya ini akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita di dunia, begitu juga di dalam kehidupan kita di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waffaqanallahu lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.